artis masuk ke YouTube, itu kita sebut konten kreator apa enggak? Lu keseharian orang dijadiin konten terus lu bilang itu konten kreator. Kalau menurut gue sih enggak, karena value-nya itu kurang menurut gue. Bagi gue sebagai penonton mereka konten kreator. Oi, Rizky Tri dan Fahri Alwan, gimana kabarnya saudara-saudara yang pengen jadi orang sukses? Amin. Baik-baik aja sih kalau gue ya. Duh, kalau gue mah kurang baik, Ton. Lihat aja nih tontonan YouTube, kacau bener. Lah, lu tiba-tiba kurang baik tontonan YouTube itu, lu pekerjaan lu cuma nonton YouTube doang apa gimana? Nah, Ya mau gimana? Ya mau gimana, namanya juga pengangguran, kerjaan cuma nonton YouTube doang kan. Kayak rasanya kurang aja gitu nontonnya. Heran gue. enggak, Gue juga nonton YouTube doang nih. Gimana tuh? enggak maksud gue kenapa nonton YouTube, kenapa kan nonton TV? Ya gimana, di kamar gue TV-nya nggak ada sinyalnya. Ya. Sinyalnya error, makanya gue nontonnya cuma YouTube doang. Cacat, anjir kok bisa ada TV sinyalnya? Ya gimana, nggak ada antenanya lepas pak. Sulit. By the way, YouTube gue udah lama banget lu nggak kepoin konten-konten kreator gitu, karena gue memang dengerin cover-cover lagu doang anjir. Coba kita lihat nih ya trending sekarang. Emang masih ada konten kreator? Setahu gue cuman lagu-lagu doang sekarang, lagu Korea. Wadah. Sekarang gue tanyain sama lu, menurut lu, ini kan ada nih bukan salah satu lah, mungkin kayak artis masuk ke YouTube, itu kita sebut konten kreator apa enggak? Iya, bisa kalau mereka bilang sih konten kreator bagi artisnya ya. Bagi Kalau mereka, oke. Bagi artisnya ya. Bagi gue sebagai penonton mereka konten kreator. Konten kreatornya dari mana, Pak? Ya dia jadi gini, konten kreator itu bahasa Indonesia apa? Pembuat konten. Ya. Orang yang membuat konten kan. Oke, konten itu kita bisa lebih permudah karya lah ya, bisa nggak? Bisa ya. Nggak bisa juga sih, tapi ya bisa lah. Nah kok enggak, jadi harus satu pemikiran dulu, konten ini bisa dibilang karya apa enggak gitu dulu. Karena kan bisa. Ada konten karya, ada konten yang cuma tampilan view doang, apa sih, video doang. Iya, Iya bisa Pak, bisa. Secara general bisa Pak karya Pak. Iya bisa, secara general bisa, kan gue bilang bisa, tapi bisa juga enggak. Enggak, masalahnya ketika lu bilang enggak berarti itu masih belum satu paham kita gitu loh. Soalnya gini, walaupun lu bilang kayak cuman tadi enggak, masalahnya kenapa nggak bisa? Gue belum dengar penjelasan lu ya kenapa bilang konten itu nggak bisa dibilang karya itu kenapa gitu. Karena menurut gue kalau sebuah karya itu ada sebuah nilainya gitu, nilai yang bisa kita dapat. Kalau menurut gue ya, kalau karya ya. Tapi kalau cuman konten, kan belum tentu semua konten itu bernilai. Paham nggak lo? Iya, paham. Kalau lu bilang tadi karya ya, kalau perspektif gue karya itu harus ada nilainya, harus ada value-nya lah. Value-nya itu apa buat kita. Itu baru bisa disebut dengan karya. Oke, jadi sesuatu yang bernilai baru lu bilang bisa karya gitu ya? Iya, menurut gue ya. Oke lah, emang ngomongin karya itu emang kalau misalkan udah ngomongin sudut pandang emang susah sih. Jadi kita kan emang nggak bisa ngatur sudut pandang orang ya. Soalnya iya, karena itu kan sudut pandang gue beda, terus juga sudut pandang si artis itu juga beda sih. Oke, lanjutin deh. Tapi kalau menurut gue pribadi kan enggak, karena kan beberapa kontennya si artis ini tuh nggak ada value-nya, tinggal sih lu. Kayak dia cuma bikin sebuah video yang keseharian dia dibikin video terus ditampilin ke orang-orang. Ibarat kata kayak lu lagi makan, lu videoin terus lu tampilin ke orang-orang, emang ada value-nya, emang ada nilainya buat orang lain gitu. Orang lain cuma ngeliatin lu makan, udah beres. Oh, kalau gue ya, gue membela kaum yang gue jadi membela kaum enggak, gue memandang sebagai orang yang berpikiran positif. Segala sesuatu yang dilakukan pasti ada fungsinya, menurut gue gitu. Gue orangnya gitu. Jadi, kenapa tadi yang lu bilang dia keseharian dia lagi makan, ada fungsi apa enggak gitu? Anggaplah gue orang yang lagi nonton dia gitu ya. Menurut gue ada. Adanya apa? Adanya apa? Nah, ketika ditanya apa, misalkan dia lagi makan hamburger gitu. Makan hamburger atau rasa yang baru gitu. Gue tanpa harus membeli, tapi gue bisa merasakan apa yang dia rasa. Contohnya dia bilang dari segi apanya ya, rasanya mungkin gue nggak bisa ngerasain, tapi gue bisa menikmati buat gue. Terus juga gue bisa mengetahui info yang ada di video itu. Misalkan dia lagi makan, dia bisa ngasih tahu dong harganya berapa, beli ya di mana. Menurut gue itu ada fungsinya sebatas itu. Tapi bentar. Sudut pandang makmur tidak kesono Pak.
Sudut pandang Makmur itu bener-bener murni seperti ini, Pak. Seperti ini, Pak. Gue bisa nangkep nih. Contoh kayak artis masak mie instan, ya kan? Oke. Dibikin videonya gitu, ya kan? Ya udah gitu, terus makan, kita ngobrol-ngobrol. Jadi kesibukan sekarang apa Kak? Atau jadi kesibukan sekarang apa Bang? Gitu kan? Ya udah gitu doang, maksudnya Makmur gitu. Kalau misalnya ke lu itu gue udah bisa mengatakan itu memang karya, karena itu jatuhnya ke review ya nggak sih? Iya. Karena Vlogger kayak lah jatuh. ya kayak kuliner seperti itu di TV juga dulu ada kan, kayak ngasih tahu, oh ini make ini gitu kan, di Iya. review ini, oh di sini ada baut gitu misalnya kan. Mm-mm. Terus kayak walaupun kayak bikin. gitu memang itu layak untuk jadi konten kayak karya lah gitu. Iya, oke. Tapi kalau misalnya memang keluarga ngumpul gitu kan, contoh kita bilang artis ya dalam tanda kutip itu kan, Mm-mm. ngumpul bener-bener di ruang tamu gitu kan, itu sesuatu menurut gue kayak agak kurang pantas untuk dipublikasi gitu loh, karena semua orang juga punya keluarga dan semua orang bisa melakukan seperti itu gitu. Kayak nggak usah dikasih tahu ke orang-orang juga, kita juga udah pernah merasakan seperti itu, cuman beda atap doang mungkin gue mikirnya gitu loh. Atap lu terbuat dari mana, atap gue terbuat dari mana gitu. Tapi maksudnya mungkin gini kali ya. Kenapa? Apa namanya kan yang dibilang kayak yang ruang tamu, mungkin enggak sih Ton, mungkin lebih ke kayak seharian itu ngapain gitu ditampilin ke orang-orang gitu. Terus tapi ada juga orang yang mau nontonin gitu, kayak berkata nih keseharian lu gitu, kayak lu ngajarin anak lu, terus ngobrol sama keluarga lu, terus divideoin, terus ditampilin ke orang, terus orang pada mau nonton. Nah gue heranin di situ, kenapa orang pada mau nonton sama keseharian si artisnya ini gitu loh. Nah, Iya. itu yang gue rasain. Itu konten apa itu namanya, maksudnya kayak lu keseharian orang dijadiin konten terus lu bilang itu konten kreator. Kalau menurut gue sih enggak, karena value-nya itu kurang menurut gue. Jadi cocoknya dibilang apa dong dia? Cocoknya disebutnya ini daily vlog, daily video sih jatuhnya, bukan konten kreator. Karena kreator yang lu pengen adalah kreator yang mempunyai nilai gitu kan. Iya, bisa memberi orang tuh value atau nilai sesuatu ke orang lain gitu. Enggak, soalnya gue juga sebagai penonton mereka gitu ya. Bayaran nggak nih? Enggak dong. Penonton bayaran nggak nih? Oh enggak. Masalahnya gue juga nggak kenal mereka kan, mereka juga nggak kenal gue gitu. Nah, yang jadi masalah gue juga suka mempertanyakan ini sih, kenapa hal yang dia lakukan, terus gue juga bisa lakukan, tapi kenapa gue tonton? Itu yang kadang gue juga masih mikir, kok gue bisa-bisanya nonton mereka ya? Padahal emang gitu doang videonya, maksudnya gitu doang tuh ya kayak hal-hal biasa aja kehidupan manusia pada umumnya, cuma bedanya beda di level aja gitu. Cuman kalau dilihat dari kegiatan overall itu kita bisa gitu, walaupun levelnya berbeda. Cuman itu yang masih jadi pertanyaan, kenapa gue bisa nontonin mereka gitu? Apa karena alat-alat mereka yang bagus gitu kan, jadi enak dilihat, itu bisa termasuk ya. Ya itu yang gue bilang levelnya beda itu. Enggak gitu sih, kalau menurut gue sih orang yang mau nontonin sesuatu yang seperti itu, contohnya kayak lu gitu kan, Iya. kayaknya lu suatu, mungkin gue bilangnya kebanggaan terlalu berlebihan ya, kayak suatu yang menyenangkan. Fans mereka gitu. Bukan sesuatu yang menyenangkan, bisa ngelihat orang di atas kita melakukan hal yang sama seperti kita gitu, ya nggak sih? Kok Masuk nggak sih? Dengarnya sedih ya gue ya, seakan-akan Iya, biasa kan. mereka, gue nggak bakal bisa kayak mereka gitu, karena gue kerjanya cuma nontonin mereka gitu. Apakah ini emang pembodohan dari si yang dibilang makmur konten kreator tidak bernilai gitu? Apa emang tujuannya itu biar yang nontonin mereka itu nggak bakal bisa seperti mereka gitu? Kayak gue contohnya. Iya bisa jadi, karena gimana ya? Makanya penonton YouTube-nya gitu-gitu aja orangnya. Lihat aja kan paling berawal dari fanbase mereka yang udah dari TV kan, fanbase mereka dari TV. Fanbase, oke. Lewat YouTube gitu. Jadi mereka tuh udah punya penonton yang emang udah stabil gitu, ibarat kata bakal nontonin itu terus walaupun yang lain nggak nontonin gitu. Karena si fanbase-nya ini yang angkat, jadinya lu yang nggak tahu tadinya itu artisnya apa, jadi lu tahu gitu. Karena si fanbase-nya ini yang angkat gitu. Jadi gua ada temen bukan teman sih lah, pokoknya ya dulu satu kampus lah gitu kan. Kakaknya emang terkenal gitu, artis. Nah, si adenya ini ibarat kata jadi kayak keangkat gitu lah. Terus kayak ya jadi bisa dikeluarkan orang banyak ya, karena
si kakaknya ini udah artis duluan, udah lebih terkenal. Karena si fanbase-nya ini kuat, mulailah nih dia kayak sekarang tuh udah mulai kayak lumayan naik lah namanya, jadi kayak lumayan terkenal. Dia kayak punya IG yang lumayan lah followersnya. Nah, apakah gara-gara si fanbase-nya ini gitu yang bikin kita tuh jadi nontonin itu orang gitu, bagaimana? Oh ya, untuk mengikuti dia kemanapun dia pergi gitu, maksud bukan pergi ya, kayak kemanapun dia tampil gitu ya. Iya, apa karena si fanbase-nya ini apa gimana gitu? Kita nggak paham. Bisa sih seperti itu, Ri. Dan bisa juga orang-orang penikmat YouTube itu nggak berbobot, Pak. Nggak berbobot Bisa gimana? juga seperti, ya gimana ya? Mereka kayak gua nggak menyalahkan lu nih, Kun, ya, kayak nonton contoh kayak artis terjun ke YouTube dan lu ngikutin ini channelnya. Gua nggak menyalahkan lu. Cuman kayak gue mikir kayaknya gue pribadi gue nggak pernah nonton kayak aduh, gue pengen nyebut nama lu bangsat, susah banget. Kayak artis di YouTube gitu. Kecuali kalau Deddy Kobuser lah kita bilang, kayak podcastnya kan itu kan kayak nggak mendatangkan kayak youtuber lain gitu kan. Kalau artis gue pasti nggak bakal nontonin itu podcast gitu loh. Kalau misalnya artis, gue mikir kayak bobot penonton itu goblok semua gitu. Lu kok mau nontonin beginian, sedangkan ada orang di YouTube ini bener-bener dari bawah. Ini sedikit curhat aja nih ya, dari bawah lu nggak nonton gitu loh. Benar, itu yang kadang buat jadi tameng gue ketika ada orang yang ngomongin gue, kenapa sih lu nonton ini? Nah, pasti tamengnya lu sih nggak ngikutin dari awal. Pasti sih yang nyerang nanya dong, emang awalnya gimana sih? Nah, gue jawab nggak tahu, karena kan gue terbawa arus jatuhnya. Gue juga, iya maksud gue juga emang kayaknya gini, orang ini bisa sukses gitu, pasti kan ada pengorbanan yang dilakukan gitu kan. Menurut gue sih gitu, ambil jalan simpelnya aja ya. Kita bilang, tar lu Kon, kita bilang di sini bisa sukses atau udah sukses nih? Bisa sukses. Beda loh konteksnya loh. Kalau misalnya udah sukses itu kan artis udah sukses dong, ya nggak sih? Enggak semua artis sukses, Ton. Enggak, maksudnya artis udah jadi artis lah. Oke lah, terkenal lah. Selebriti gue bilang selebriti lah, jangan artis lah. Selebriti lah. Iya, kalau udah terkenal gitu kan. Kita bilangnya yang bisa sukses itu bener-bener dari bawah, Pak, dari bawah di YouTube gitu. Iya. Ini konteksnya YouTube sih ya, gue lupa sih. Bukan TV. Karena kita kan memang ingin gimana ya? Penonton kan, kita kan penonton ya. Iya. Kita penonton, kita pengen menikmati sesuatu yang memang bisa kita dapat di YouTube. Benar. Gitu, ya kan? Jangan kalau jangan bener-bener kayak perintah banget ya. Bukan untuk nonton sesuatu yang artis punya gitu, ngerti nggak lo? Kayak kemewahan atau apapun itu gitu, kayak menurut gue kayak disayangkan aja gitu loh. Lu bilang tadi kan karya, Kun, ya. Iya. Menurut gue pribadi, karya itu adalah bukan yang kita punya, tapi yang kita bisa. Contoh nyanyi, bisa nyanyi, bukan punya nyanyi kan. Iya. Bisa melucu, bukan punya melucu, ya kan. Terus bisa main bola ataupun bisa berbicara lah. Kalau misalnya punya mobil, punya iPhone apapun itu gitu, punya rumah mewah, itu kayak menurut gue bukan karya sih. Ya, tapi gimana? Jatuhnya daily view kan. Gimana kalimat dengan ini tadi kan, kalau yang lu sebut karya adalah yang bisa gitu kan? Yang kita bisa. Tapi gimana dengan kalimat bisa karena terbiasa? Bisa karena terbiasa itu kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin kita belum bisa sama sekali, dan seiring berjalannya waktu kita bakal bisa. Dan itu menurut gue kayak nggak cocok, nggak masuk juga sih dalam ini, nggak cocok, nggak masuk nggak sih, menurut gue? Terbiasanya maksud lu kan harus orang terus dibiasain sama konten yang begitu? Bukan, kayak karya. Misalkan tadi kan lagi ngomongin karya dulu nih. Karya itu kan sesuatu yang memang dari awal dia bisa gitu kan. Cuman ya terus lu bilang kan harus yang terbiasa. Enggak, berarti pandangannya si Surton berarti kan orang yang nggak punya apa-apa berarti dia nggak punya karya dong, karena dia nggak bisa gitu. Bukan nggak punya apa-apa, Pak. Mohon maaf nih, iya bener-bener gitu. Harus diluruskan. Gimana? Kalau misalnya nggak punya apa-apa, mohon maaf nih ya, kayak misalnya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak bisa apa-apa gitu. Nah iya, secara nggak langsung mungkin bisa dibilang dia nggak bisa berkarya sih menurut gua pribadi. Tapi kalau dia emang nggak bisa apa-apa, kayak nggak mungkin kan? Nggak mungkin, iya benar-benar. Kan? Bisa berkarya, bukan punya karya, bisa berkarya. Kalau misalnya lu bilang nggak bisa apa-apa, kayaknya nggak mungkin
Kalau dia pasti bisa ngomong kan. Iya. Dari benar. omongan aja kan dia bisa bikin sebuah karya kalau emang dia emang mau berkarya ya. ya. Kalau emang dia mau Kayak berkarya gitu. mm-mm. Jadi kalau emang dia niat Podcast. emang mau berkarya dibandingkan dia dengan memamerkan sesuatu, itu sih sebenarnya pilihan sih. Jadi berkata kalau emang ini orang mau berkarya, emang dia fokusin sama sesuatu yang dia bisa gitu. Kayak misalnya tadi si Citon bilang kan bisa nyanyi, bisa apa. Kalau misalnya konteksnya cuma memamerkan semua orang juga bisa memamerkan kalau dia emang mempunyai barang itu. Ngerti nggak sih lu, Kun? Nah, Ya, tuh. oke, proses dia bisa dapat barang itu Ya prosesnya kan ada yang langsung instan dari orang tua, ada yang emang dia nyari dari awal banget kan. Jadi kita kan nggak bisa menggeneralisir gitu loh. Tergantung dari orangnya lagi ya kan. Jadi maksud lu karya dia itu adalah artis-artis ini, bukan artis lah kita bilangnya, karya-karyanya ini proses dari dia meraih ini barang gitu maksud lu. Contoh kayak meraih mobil gitu. Iya, kayak dari orang tuanya. Lah terus lu, misalnya dari orang tua lu nih, terus lu pamerin, terus lu bisa dibilang itu konten gitu, bisa itu disebut karya. kebetulan sih gue nggak nonton yang dikasih dari orang tua ya, jadi gue agak bingung juga kalau Ya yang lu misalkan tonton itu pasti, yang lu tonton itu pasti dari awalnya dia dari orang tua pun. Nggak ada yang langsung instan. ya Kecuali semua emang dia merintis dari bawah banget gitu enggak. loh. Kalau misalkan ngomongin tentang masalah orang tua ya, kita juga dari kecil kita juga dikasih uang jajan sama orang tua, maksudnya nggak bisa ke situ gitu loh arahnya, karena Iya, emang apa-apa kurang. emang kita emangnya awal dari orang tua semua. Ketika lu bilang pasti dari orang tua ya berarti ya maksud kan lu juga dari orang tua. Jadi Iya, Kun, tahu, tapi maksudnya- maksud lu gini Kun, bentar Ri. Maksud lu karya seseorang itu bisa dibilang berkarya kalau misalnya dia menunjukkan proses dia meraih sesuatu gitu. Iya bisa itu. Enggak sih Oke sebenarnya ya. karya itu kalau menurut gue ya, intinya itu Mm-mm. emang pendapat gue emang nggak bisa diterima sama semua orang sih, soalnya karya menurut gue karya yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Nah, itu yang dibilang Makmur juga kayak ada nilainya itu Iya bermanfaat, iya, Pak. cuman berarti Oke. kan cuman Makmur kan nggak terima ketika ada yang ngeliatin kehidupan orang itu nggak ada gunanya. Ya mungkin sebagian orang nggak ada gunanya, tapi sebagian orang juga pasti ada gunanya gitu. Nah, gue masih menyanggupi itu karya karena untuk sebagian orang, segelintir orang yang menikmati itu ada fungsinya gitu. Yang gue juga pertanyakan kenapa yang kayak gue jatuhnya, kenapa gue bisa nontonin mereka gitu. Padahal ini kebanyakan orang ini tuh dibilang nggak ada karya, cuman kenapa gue masih bisa tonton gitu. Ada daya tariknya sendiri dan gue rela gitu nonton mereka gitu. Karena ya menurut gue kenapa ya, gue juga nggak ngerti bisa nonton mereka, cuman ya kalau buat gue pribadi enak aja gitu, nggak ada perasaan. Apa karena pribadinya yang lu suka, apa karena Nah. pembawaannya atau alatnya, gearnya atau peralatannya yang mencakup jadi enak buat dilihat gitu, gimana tuh? Gimana ya, soalnya gini ya, karena karena efek di rumah terus ya, jadi tontonannya itu terus, jadi seakan-akan gue didoktrin gitu kali, kayak nggak punya kegiatan apa-apa, jadi tontonannya adanya ini doang, lu mau nonton apa enggak, pilihan gitu doang aja jadinya. Ya gue juga nggak paham gitu kalau misalkan disuruh ceritain gitu, kenapa gue bisa nonton dia padahal pilihan lain tuh ada gitu. Apakah ya, karena efek trending gitu, jadi dia selalu nongol, ya udah dia aja lah pilihannya. Ya gue juga nggak bisa jelasin itu kenapa gitu. Cuma kalau untuk masalah karya karena ya ini karena mungkin yang gue lihat algoritma sekarang YouTube tuh, apa yang lu pencet bakal itu keluar terus gitu loh. Jadi misalnya lu pencet si artis satu nih yang mamerin kekayaan, nah abis itu ntar bakal muncul terus tuh di beranda lu si artis-artis ini yang lu pernah tonton, walaupun lu cuma nggak sengaja ngeklik sekali doang gitu loh. Kalau yang gue lihat algoritma YouTube sekarang ya, jadi mungkin lu didoktrin sama si YouTube-nya ini buat nontonin mereka terus gitu. Karena lu pernah ngeklik itu sekali gitu, si channelnya itu. Ya mungkin bisa jadi sih. Ya orang-orang seperti lu lah mungkin Pak yang harus diselamatkan Kun. Diselamatkan dalam arti ketika seorang berpredikat sebagai penonton, usahain penonton ini mendapatkan sesuatu dari apa yang dia tonton. Iya benar. Gue setuju. Begitu. Kalau misalnya lu nonton nih, lu nonton nggak dapat apa-apa, cuman lu sebatas menikmati. Benar. Itu reaksi gue itu. Itu kayak sangat disayangkan Pak. Makanya gue harus menyelamatkan lu gitu. Lu mendingan nonton YouTube Eton Cakradipa dah. Nah. Masalah yang channel yang lu promosin udah gue tonton semua videonya, gimana dong? Oh iya Kalau udah habis gue nonton apa? Balik lagi dong. Oh iya bener.
Makanya gua pengen bilang ke orang-orang yang konten kreator sebisa mungkin kalau misalnya lu membuat suatu video atau suatu karya lah, usahain orang-orang yang menikmati karya lu itu berpikir, oh iya benar bisa nih, oh iya benar juga ya, oh iya gitu. Itu bener-bener suatu achievement menurut gua. Kalau misalnya gua jadi konten kreator ya, ada orang yang bilang, oh iya bener juga ya, oh iya bener ya, kayak gitu. Kalau misalnya cuman gua nonton nih, oh gitu doang ya, kosong banget. Gue cuma bener-bener kayak menikmati dia sebagai artis gitu. Kita bilang di sini artis ya, Iya, kita berarti menikmati bener dia dong, sebagai pendapat artis gua. gitu. Karya itu harus ada nilainya. Kalau ada nilainya berarti bisa disebut dengan karya. Karena kalau konten cuman yang lu bilang gitu doang mah, emang itu nggak ada nilainya. Dia cuman kayak nunjukin real life dia tuh kayak gimana sih, kayak gitu doang. Lu terhibur paling yang dari cuman kayak omongan kita lagi nongkrong biasa aja gitu. Ternyata lu anak rumahan terus lu nontonin orang yang suka nongkrong gitu. Yang gue lihat sih itu. Mungkin kebanyakan orang Indonesia itu kebanyakan yang di rumah kali ya. Jarang yang namanya ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadinya mereka terkesima gitu. Anjir, Coba kalau terkesima. dibandingin sama orang-orang yang udah terbiasa dengan tongkrongan atau ngumpul-ngumpul nongkrong gitu. Sih kalau ngeliatin yang kayak gitu-gitu, apaan sih nih konten gini doang banyak banget yang nonton. Buat orang-orang yang kayak introvert, yang kayak lu banget pun, yang jarang banget buat nongkrong, mungkin seru gitu Iya, maksud nontonin tongkrongan orang gitu, ya kan? Kalau misalnya kayak gua gitu punya tongkrongan sendiri, Sultan punya tongkrongan sendiri, kayak aneh gitu ngeliatnya. Karena kita udah biasa nongkrong di tongkrongan kita gitu. nah, berarti kan itu Pembicaraan juga berbeda dengan tongkrongan orang. ya berarti kan kalau misalkan dibalik lagi di permasalahan awal, kenapa YouTube itu nggak ada karyanya sekarang berarti kan? Ya Ya, berarti oke. emang YouTube bukan tempat lu kali, Mur. Beda kelas, beda tongkrongan. Kenapa? Gimana dong? Iya, bisa dibilang beda tongkrongan. Tapi kan yang kita generalisir ini kan si artisnya ini, ngerti nggak sih lu? Lu tuh pengen tahu tongkrongan artis tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, sedangkan ada suatu konten kreator yang emang dia mau bikin konten yang karyanya dia sendiri gitu, lu kesampingkan, tapi lu lebih milih tontonin orang yang lagi nongkrong dan dia berlabel artis gitu loh. Yang gue masalahin itu di situ. Jadi konten seseorang malah hilang karena cuman demi lu nontonin tongkrongan berlabel artis atau si artisnya ini sendiri itu loh. Karena berarti kan jatuhnya netizen Indonesia itu belum bisa menghargai karya orang lain. Dia lebih menyukai suatu hal yang emang dia pengen dia lihat doang gitu. Apa yang pengen dia lihat, dia suka dia ikutin gitu. Bukan sesuatu yang orang ide-ide orang nih dituangin di suatu aplikasi yaitu YouTube, terus dikesampingkan gitu sama orang-orang kayak gitu pun. Gue sangat setuju dengan saudara Fahri soal tidak menghargai. Gue sangat setuju. Kenapa gue bilang gue sangat setuju dan bener-bener sangat menggebu-gebu? Men, gimana ya? Gue mikir teman-teman, bukan temen ya, orang yang gue kenal itu anggaplah 100 orang, tapi mereka nggak ada yang ngedukung gue gitu di YouTube gue, bangsa.